kita harus nurut apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu juga kadang-kadang kita menjadi kalimat-kalimat masyarakat kita ini terbiasa dengan kalimat-kalimat yang mungkin kata kita biasa, tapi itu termasuk suudzon dengan Allah. Cak mana kadang-kadang ada anak kita atau siapa, kita suruh makan dulu, katanya kenyang, aku nak pergi dulu, jangan pergi dulu, cicip nasi. Kadang-kadang ada tak di hadap kita boleh cicip nasi dulu, kamu. Akhirnya kamu tidak cicip nasi, kecelakaan kau. Ternyata dengan seperti yang ngomong itu, sebenarnya itu kalimat biasa, tapi di dalamnya ada nilai-nilai prasangka buruk sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan dengan dia tidak nyicip nasi, Allah itu akan mencelakakan dia di tengah jalan. Ternyata dia pergi dan celakonya. Kamu celakonya bukan karena dia tidak nyicip nasi, tapi karena prasangka dari wong tuanya tadi. Prasangka dari wong tuanya tadi, dia menyangka Allah akan mencelakakan dia kalau tidak nyicip nasi. Jadi tak usah dianggap dia cecil. Makanya kadang-kadang kita ngeri dengan omongan-omongan wong tua itu kadang-kadang kita cecilkan dia biar hilang, bukan karena biar tidak kecelakaan tadi, karena biar hilang prasangka di dalam diri mereka. Makanya jangan sampai kita tumani yang cair-cair ini. Tidak usah kita biasa kan. Cicip nasi dulu atau ngopi, sudah disuruh kopi, jangan keluar dulu, cicip dulu walaupun dikit-dikit. Nanti kamu tombol mobilnya. Bukan karena kita nyicip kopi tadi, karena prasangka tadi. Kadang-kadang banyak juga orang takut berfoto bertiga, mati siko. Kau berfoto 7 lagi mati siko. Jangan ketiga, 5, 6, 7. Nah ini yang cair-cair jangan. Pokoknya jangan seakan-akan ketika kita ngomong, kalau bertiga fotonya meninggal siko, seakan-akan kita ngantukkan foto bertiga itu ada andil di dalam takdir dari Allah. Bisa merubah takdir. Yang harus kita percaya dalam ilmu tauhid, qada dan qadar. Takdir itu ada di tangan Allah, bukan di tangan foto atau tangan foto atau tangan bertiga, berlima, bertujuh, berseratus. Banyak foto tiga biasa baik. Kalau tidak aktif prasangka buruk. Tapi kalau ada prasangka buruk, maka Allah akan melakukan hal demikian. Kenapa? Karena Allah nyatakan dalam hadits qudsi riwayat Imam Hakim, dia berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Allah sudah ngomong sama kita, aku ini tergantung dengan perasaan hambaku. Kalau mereka merasa baik sama aku berikan kebaikan. Kalau mereka berprasangka buruk dengan aku berikan keburukan. Maka kata Allah di setelah hadis itu, falyadun nabi masya'a. Hendaklah kalian wahai hambaku berprasangka yang baik-baik dengan aku. Kenapa kalau berprasangka baik-baik dengan aku? Aku akan lakukan sesuatu yang baik kepada kalian. Tapi kalau berprasangka buruk, alhamdulillah aku tidak tahu. Kata Allah, pastinya sesuai dengan prasangka kalian itu yang aku lakukan. Itu yang aku lakukan, dan alhamdulillah wong yang membiasakan diri berprasangka buruk sama Allah, maka dia akan diberikan keburukan di dunia dan diberikan keburukan di negeri akhirat. Makanya Nabi SAW dari sini ngajarkan kepada kita selalu berprasangka baik, bahkan sampai mati. Nabi SAW di dalam hadis juga ngomong, la yamutanna ahadukum atau la ya'tiyanna ahadukumul mauta. Jangan sampai datang kematian kepada kalian
illa wa huwa yuhsinu dhanna billah, terkecuali dia saat itu sedang berhusnudzon sama Allah. Jangan sampai di antara kalian yang datang kepada kematian, artinya dia sudah sakit sakaratul maut, maka orang seperti ini dianjurkan untuk punya sifat roja. Roja di sini artinya punya pengharapan baik dengan Allah, bahwa Allah pasti ngampuni dosanya, pasti masukkan dia ke dalam surga. Ini anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga, kita yang menyaksikan misal Abu Sakaratul Maut, tugas kita juga memberikan kabar gembira kepada dia dan menganjurkan dia untuk selalu husnudzon sama Allah. Kadang-kadang yang orang itu terlalu takut misalnya dengan Allah, kadang-kadang dia lebih kalah dengan sifat khaufnya, sifat takutnya. Ya Allah, aku di banyak dosa, cak mau nak diampuni oleh Allah, diampuni tak aku di sama Allah. Kan ada yang nak meninggal cewek, diampuni tak kira-kira aku di sama Allah oleh Allah. Aku di banyaknya dosa, aku pernah maling, aku tiap minggu nonton organ tunggal, minum pil ekstasi, minum ini, minum itu. Kira-kira mungkin cak Allah ngampuni dosa aku. Ada tak kira situ? Kadang-kadang ada cek itu, maka yang cak ini hilang gerak. Karena apa? Karena kalau dia berperasaan macam itu, maka Allah pun akan melakukan sesuatu sesuai dengan perasaan dia. Tapi orang seperti ini dianjurkan untuk kita lebih memberatkan kepada dia yang namanya roja, pengharapan kepada Allah. Kita anjurkan yang tak usahlah kau cak itu, kau yakinkan sebesar apapun dosa yang sudah kau buat, selagi nyawa kau belum sampai ke kerongkongan, kau bertobat benar-benar, pengampunan Allah lebih luas dari dosa kau. Allah lebih ngomong, kata Allah, jikalau hambaku datang kepadaku dalam keadaan apa baik, misalnya dia bawa dosa di qurabil ardi, dengan penuhnya bumi, zunuba, dengan dosa. Misalnya dosa itu bisa dijasadkan, bisa dibentuk ke bentuk dosa itu sebesar bumi. Jika itu dia datangi Allah, maka tapi dia bertobat sama Allah, istighfar, benar-benar nyesal, maka la'ataituhu bi qurabil ardi maghfiratan, aku akan sambut dia dengan sepenuh bumi juga berupa pengampunan. Berupa sepenuh bumi pengampunan. Dia datangi Allah dengan dosa, tapi Allah datangi dia dengan mana yang lebih menang? Pengampunan Allah atau dosa dia? Pengampunan Allah. Maka sebesar apa? Jangan sampai dia kunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Maka kalau benar-benar dia dengan tulus datang kepada Allah, menyesali apa yang dia perbuat sebelum nyawa sampai ke kerongkongan ini, maka pasti diampuni oleh Allah. Dia tidak mati terkecuali sudah diampuni segala dosanya oleh Allah. Maka ketika dia nak meninggal, keadaan macam itu langsung jangan merasa berburuk sama Allah. Besar dosa cak manapun yang kau sudah lakukan, pengampunan Allah lebih luas dari apa yang kau perbuat. Maka termasuk dosa yang paling besar daripada dosa berzina, dosa minuman keras, dosa mengkonsumsi obat terlarang adalah menyangka Allah tidak mampu mengampuni dosanya. Dosa zina besar, minal kabair, termasuk dosa yang paling besar. Dosa maling besar juga. Dosa minum-minuman keras ini adalah ummahatul kabair, induk daripada perbuatan dosa besar. Tapi yang lebih besar dari itu adalah perasaan seorang hamba bahwa Allah tidak mampu untuk mengampuni dosanya. Makanya ketika ada orang meninggal dunia, kata Nabi, "Fal yuhsini dzanni billah."
Hendaklah dia memperbarusi prasangka dia sama Allah. Kenapa? Karena Allah tergantung dengan prasangka hambanya. Ketika dia nak meninggal, prasangkanya baik sama Allah, maka dia nyangka Allah pasti ngampuni, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ini tidak menjadikan kita aman dari murkanya Allah, tidak menjadikan kita merasa sudah insyaallah Allah Ghafurur Rahim, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Tidak juga menjadikan kita jadi aman sehingga tatawul melampaui batas di dalam pelanggaran ya. Tapi jika sidik jujur hati dia dalam berprasangka baik sama Allah, maka dia pasti akan merubah kelakuannya, merubah prasangkanya, dan dia akan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukti kalau dia memang benar-benar berhusnudzon sama Allah. Maka itu termasuk kebalikannya, termasuk berprasangka buruk sama Allah. Ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia lebih jauh diri dari Allah. Atau ketika ditimpa suatu musibah, dia malah mencari jalan keluar selain kepada Allah. Ini termasuk suudzon seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Jadi kalau tingkatan pertama, tingkatan paling tinggi, ini tidak akan lahir kecuali orang yang kenal sama Allah. Siapa yang punya sifat husnudzon tingkatan pertama ini adalah mereka yang selalu menyaksikan bahwa Allah punya sifat segala keindahan. Tidak akan melakukan sesuatu kecuali yang indah, walaupun menurut kita itu tidak baik, pastinya tentunya itu menurut Allah baik. Menurut Allah baik. Seperti seorang ayah, seperti seorang ayah yang sayang dengan anaknya. Ketika anaknya ini nakal, diberikan pelajaran, apakah itu dipukul, apakah itu dibentak, apakah dikasih pelajaran berupa ditahan dulu duit jajan dia, atau diambil HP-nya. Ketika tahu ayah ini HP ini membahayakan anaknya, bisa menjadikan anaknya linglung, putus kurang saraf, diambil secara paksa oleh ayahnya ini HP dari sang anak. Apakah dengan dia mengambil HP dari sang anak ini dia kejam dengan anaknya? Tidak. Apakah dia benci dengan anaknya? Tidak. Apakah dia murka ataukah dia itu tidak sayang dengan anak? Tidak. Tapi inilah menunjukkan sayangnya seorang ayah sama anak. Itu juga dengan apa yang dipunyai oleh Allah dan diperlakukan Allah kepada kita sebagai hamba. Tentunya harus diyakini kapanpun dimanapun kita adalah hambanya Allah. Dan kita setiap hambanya Allah pasti adalah orang-orang yang paling disayangi oleh Allah. Dan pastikan apa yang kita alami tidak lepas dari perbuatan Allah. Allah kasih kaya kepada kita, itu tanda kasih sayang Allah. Allah berikan kemiskinan kepada kita, tanda kasih sayang Allah. Allah berikan musibah kepada kita, itu tanda kasih sayang Allah. Allah berikan nikmat kepada kita, tanda kasih sayang Allah. Maka apapun keadaan kita, harus kita yakini ini adalah tanda kasih sayang dari Allah kepada kita. Maka hendaklah kita terima. Kalau itu tidak nyaman, kita sabar. Kalau itu ada nyaman, kita syukur. Selesai itu aman. Tidak kita risau, tidak kita kecil hati, tidak kita banyak susah. Kalau memang benar-benar kita pahami apa yang sudah disampaikan oleh pengarang ini. Ini yang pertama. Tingkatan yang pertama, bahwa Allah punya sifat yang baik sama kita. Dengan itulah kita harus berhusnudzon sama Allah. Nah kemudian kata pengarang, hasin dzannaka bihi li ajli muamalatihi ma'ak. Kalau memang tidak baca kita dengan mengetahui sifat bahwa Allah itu baik dengan kita, punya sifat luhur,
Tak baca kita berhusnudzon dengan dia, ya sudah, tingkatan yang kedua. Tingkatan kedua ini walaupun tidak tinggi, ya untuk kita level-level kita ya tidak apa-apa. Sifat husnudzon wong awam. Kita ini wong awam. Cak mana husnudzon wong awam? Dia senantiasa harus berupaya memperbaiki perasaan kau dengan Allah dikarenakan perbuatan Allah kepada kita sekalian sebagai hamba-Nya. Banyak nikmat dari Allah yang dicurahkan kepada kita. Harus menjadikan kita selalu berprasangka baik sama Allah. Karena memang jubilal mar'u an yuhibba man ahsana ilaihi. Di dalam bahasa Arab pepatah dikatakan seorang itu akan dirangkep tabiatnya untuk mencintai orang yang berbuat baik dengan dia. Siapa yang berbuat baik dengan kita, ini manusiawi, pasti kita cintai. Siapa yang jahat sama kita, pasti kita benci. Cek kan kita hidup-hidup ini. Yang baik sama kita, mana kita benci? Pastinya kita cintai. Nah, kalau kita nak tafakkurkan di antara seluruh yang ada, siapa yang paling baik sama kita? Tidak kata melebihi Allah. Dia lebih baik daripada ibu kita, lebih baik dari abang kita. Kenapa kita akan bisa mengatakan Allah itu lebih baik dari orang tua kita? Karena dia yang mengadukan kita dari dakati. Yang dia setelah mengadukan kita, ngenjuk kita nafas, ngenjuk kita hidung, ngenjuk kita kuping, ngenjuk kita mata bisa nyingok, kuping bisa dengar, itu bisa bernafas, lidah bisa ngomong. Itu ngenjuk kita segala. Makanya kata Nabi dalam hadis di sini disebutkan ahibbullah, cintai Allah. Kenapa? Lima yang tukum bihi min ni'ami, karena dia yang mencurahkan nikmat-nikmat kepada kita. Dia kasih kita tanpa milik kasih. Dia kasih kita tanpa nak milik kasih lagi. Dinjok galau-galau. Kadang-kadang walaupun hamba itu dia tidak beriman, hamba itu mempersekutukan Allah dengan yang lain, masih tetap dinjok oleh Allah. Itu baiknya. Makanya ada orang yang ketika dia sakit diponis oleh dokter, dia ini harus dikasih oksigen tambahan. Ketika sudah dikasih oksigen selama 1 hari, alhamdulillah pernapasannya kembali normal. Maka diinjak nota oleh dokter. Ini yang kau bayar. Pas dia nyinggung nangis dia. Berapa? 70 juta untuk 1 hari lagi. Nangis dia. Nanya dokter. Kata dokternya kok nangis? Tak baca bayar. Kata orang itu 70 juta kecil bacanya. Gitu. Oh kaya. Anak Sultan Arab. Anak Sultan Arab. 70 juta kecil bacanya. Nah, apa kau nangis tadi? Aku nangis pikir ngambil pelajaran dari apa pelajaran yang kau ambil? Katanya Masya Allah, untuk sehari aku nyetor oksigen kamu 70 juta. Aku hidup di dunia ini sudah 10 tahun. Berapa hari? Untuk setahun saya 360 hari. Kalikan 70 juta, nak kali tidak baca. Saking banyaknya. Allah tak pernah injek nota sama aku. Nah harus kau bayar sehari 70 juta kalikan. Kalikan 30 sebulan. Berapa sebulan? 70 kali 30. Benas mikirnya 210 juta. Itu baru sebulan. Anak benas. Kalikan setahun 12 bulan. Alangkah banyaknya kita bayar sama Allah. Nah Allah dari dulu sampai sekarang tidak pernah menunjuk kita nota. Harus kau bayar kan?
Coba kata Allah, tak boleh kebon. Tak boleh kebon. Jangan harus cash. Bayar sekarang, nunggak kalau banyaknya. Kau tak pernah dikatakan Allah cek. Baik tak kira-kira Allah kita. Itu lalu nafas. Makanya sebanyak apapun pahala ataupun perbuatan baik yang kita lakukan, tidak kacak kita itu. Atau seorang Bani Israel dia beribadah kepada Allah tidak pernah maksiat 500 tahun. Ketika dia nak masuk surga, kata Allah, masukkan dia surga dengan rahmat aku, kasih sayang aku. Tak kalah katanya. Aku ibadah 500 tahun bukan dikit. Aku nak masuk surga dengan ibadah aku. Saudara Allah, itu timbang ibadah dia dengan nikmat berupa harta, kalau saya yang lain. Ketika ditimbang harta dia dengan ibadah dia 500 tahun lebih berat harta. Kata Allah, ya kalau saya itu lebih berat nikmat aku daripada ibadah ini, tidak sebanding berarti masukkan ke dia ke neraka. Karena apa? Karena dia tak kalah masuk surga dengan neraka. Ya sudah, ya Allah. Ya sudah. Sekarang kalah aku masuk surga dengan neraka dengan rahmat. Ini luar biasa berarti. Kata pengarang, kalau memang kau tidak panca untuk berprasangka baik sama Allah dengan kau gali sifat-sifat keindahan Allah, maka sudah jadilah prasangka baikmu seperti prasangka baik yang dimiliki oleh orang awam. Jangan prasangka baik orang awam, dia berprasangka baik sama Allah dengan menyadari besar dan banyaknya nikmat Allah kepada dia. Tak mungkin Allah mencelakakan dia di dalam kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena duluan nikmatnya diberikan kepada kita sekalian dengan tanpa terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak baca kalian hitung, walaupun kalian pengen hitung. Maka katakan mahal awadaka illa husnan. Maka nyadar tak kalian yang Allah lakukan kepada kalian itu tidak kati terkecuali sesuatu yang baik galau. Apa yang dilakukan oleh Allah baik galau untuk kita. Yang terakhir, wa hal asda ilaika illa minallah. Dan apa yang diberikan oleh Allah tidak kati terkecuali seluruhnya berupa minam. Minam itu dimaksud nikmat makomnya. Laqad manallah, Allah memberikan anugerah. Nah, yang diberikan Allah itu anugerah galau untuk kita. Tidak kati sesuatu yang buruk, tidak kati sesuatu yang jahat. Seluruhnya baik, seluruh manfaat, seluruhnya menjadikan kita adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini hasin dzannaka billah. Sudah selayaknya kalian untuk